Suasana malam di desa Waringin biasanya lengang setelah pukul 9. Hanya suara jangkrik yang bersahutan dari semak-semak dan desiran angin menyapu dedaunan yang menjadi pengiring sunyi. Namun malam itu, pada bulan April 2007, keheningan itu dipecahkan oleh suara dentuman keras. Tidak seperti suara petasan atau benda jatuh. Ini lebih berat, lebih mengejutkan, seperti menghantam aspal dengan kekuatan penuh. Aku masih ingat jelas bagaimana tubuhku bergetar mendengar suara itu, meski rumahku berada 3 rumah dari lokasi kejadian. Detik berikutnya, suara terdengar dan langkah kaki berhamburan ke arah jalan besar. Aku pun ikut keluar rumah, berlari bersama warga yang penasaran dan khawatir. Di bawah cahaya temaram lampu jalan, kulihat tubuh seorang pria berdiri dengan cincin motor di dekatnya. Merembes dari bawah helm yang telah direproduksi. Aku mengenali jaket lusuh yang sering ia kenakan saat latihan band. Itu Reza. Tubuhku kaku. Dunia seperti berhenti berputar. Beberapa orang mencoba mengangkatnya, namun dari sorot mata mereka yang mulai berkaca-kaca, aku tahu semuanya sudah terlambat. Reza, sahabat sekaligus drummer band kami, meninggal malam itu karena kecelakaan tunggal. Menurut saksi, dia berkendara dengan kecepatan tinggi, dalam kondisi mabuk. Kebiasaan lamanya, minum di warung belakang pasar lalu mengendarai motor seperti tak punya nyawa. 2 hari setelah pemakamannya, aku masih tak percaya dia sudah pergi. Rumahnya sepi. Tak ada suara drum yang biasanya ia pukul seenaknya. Tak ada tawa keras yang menggema dari teras saat kami ngopi sore. Aku duduk di ruang musik di rumahku, tempat kami biasa latihan. Stick drumnya masih di sana, sedikit kotor oleh debu, seolah menunggu tangan pemiliknya kembali menghidupkan irama. Malam ketiga, sesuatu terjadi. Aku baru saja menutup pintu rumah ketika suara ketukan terdengar dari luar. Pelan tapi ritmis. Awalnya berpikir hanya angin yang membuat daun pintu bergoyang. Tapi saat kubuka, tak ada siapapun. Jalanan sepi, diterangi lampu jalan yang kedip-kedip. Namun entah kenapa, aku merasa sedang diperhatikan. Bulu kukuku berdiri. Perasaan itu semakin kuat saat aku melangkah kembali masuk dan melihat ruang musik terbuka sedikit. Padahal sebelumnya sudah menutup rapat. Dengan jantung berdebar, aku mendekat. Lampu ruang itu redup, namun cukup terang untuk melihat isi ruangan. Tidak ada siapapun, tapi stick drum yang tadi berada di rak, kini terletak di lantai, tepat di bawah set drum milik Reza. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Mungkin goyangan rak, mungkin tikus. Tapi bagian terdalam dari diriku tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Malam berikutnya, suara itu kembali. Ketukan dari luar jendela kamarku, seperti seseorang yang memanggil diam-diam. Aku diam di tempat tidur, membeku. Suaranya tidak keras, tapi teratur. 1, 2, 3, hening. Kemudian terdengar lagi. Aku tidak cukup berani membuka tirai. Namun saat aku memejamkan mata, bayangan putih seperti siluet seseorang berdiri di balik tirai itu, samar dalam cahaya lampu jalan. Tubuhnya terbungkus kain putih, berdiri tanpa ekspresi. Aku merasa waktu berhenti. Nafasku tercekik. Aku hanya bisa menutup tirai itu hingga bayangan perlahan menghilang, ditelan malam. Keesokan paginya, aku memutuskan pergi ke makam Reza. Sendirian. Langit mendung, angin berhembus pelan di antara batu nisan. Aku membawa setangkai bunga, meski Reza bukan tipe orang yang romantis atau religius. Aku berdiri di sana, di depan pendinginya, memandangi nama yang terukir di batu. Reza Ananta Putra, 1987-2007. 20 tahun. Hanya 2 dekade hidup, lalu lenyap oleh kebiasaan buruk yang tak pernah ia hentikan meski berkali-kali kami ingatkan. Aku berbicara dalam hati. Meminta maaf karena tidak bisa menahan malam itu.
memohon agar dia tenang. Tapi malamnya, gangguan itu makin menjadi. Kali ini, bukan hanya ketukan, tapi suara. Suara seperti drum ditabuh pelan, lalu semakin cepat. Aku bangkit dari tempat tidur, mengikuti suara itu ke ruang musik. Lampu mati. Aku menyalakan lilin. Dalam cahaya temaram, kulihat sesuatu berdiri di pojok ruangan. Sosok putih, tubuh kaku, mata hitam menganga dari balik kain kafan yang berlumuran tanah dan darah. Tangannya tak tampak, tapi tubuhnya bergerak, seperti melayang. Tidak ada wajah yang bisa kuingat, hanya menggandakan, tatapan yang tak bisa dilupakan. Menatapnya menembus hatiku, membuatku ingin menangis tahu tanpa kenapa. Sosok itu tidak menyerang, tidak berteriak, hanya berdiri, lalu menghilang. Stik drum kembali jatuh ke lantai. Kali ini terdengar seperti suara teriakan. Dan saat kutatap kaca jendela, pantulan sosok itu masih di sana, pemandangan dari dunia lain. Sejak malam itu, aku tahu satu hal, Reza belum selesai. Ada sesuatu yang tertinggal. Dan entah kenapa, aku merasa akulah satu-satunya yang bisa membantu menyelesa. Sejak malam itu, setiap sudut rumah terasa seperti mengawasi. Pintu kamar yang tadinya hanya pintu biasa, kini tampak seperti celah sempit antara dunia ini dan dunia yang tak terlihat. Angin yang masuk dari lubang angin seolah membawa bisikan yang tak bisa dimengerti, tapi jelas berasal dari sesuatu yang bukan berasal dari dunia kita. Aku tidak bisa lagi tidur di kamar. Setiap malam, aku berpindah ke ruang tamu, berusaha tetap terjaga dengan televisi yang menyala meski tanpa suara. Namun tetap saja, suara itu datang, suara ketukan, pemukulan kain, dentingan logam, dan bunyi pukulan lembut seperti pukulan stik drum di permukaan kulit yang ditarik kencang. Aku tahu ini bukan sekadar halusinasi. Aku sudah mencoba menyangkal, menepis, dan ketakutanku sendiri. Tapi semakin aku menyangkal, semakin kuat manifestasi yang muncul. Dalam benakku, suara itu adalah panggilan, tidak jahat, tapi mendesak, seolah meminta untuk didengarkan. Reza ingin mengatakan sesuatu, dan untuk alasan yang belum kutahu, hanya aku yang bisa mendengarnya. Aku menghubungi 3 teman band kami, Gilang si pemain bass, Aldi sang gitaris, dan Yuda yang dulunya jadi vokalis. Sudah lama kami tidak berkumpul sejak tragedi itu. Semuanya sibuk, atau sengaja menghindar. Namun ketika aku sampaikan apa yang kualami, reaksi mereka mengejutkanku. Bukan tawa, bukan kedamaian, tapi ketenangan yang panjang. Sayangnya, bukan hanya aku yang diganggu. Gilang mengaku beberapa kali melihat bayangan putih berdiri di belakang jendela saat ia sedang memetik gitar di dalam ruangan. Aldi pernah mencium bau tanah basah dan darah di ruang musiknya sendiri, meski ia tinggal jauh dari makam Reza. Sementara Yuda, yang sejak awal paling peka terhadap hal-hal mistis, berkata bahwa suara-suara yang datang dalam tidurnya mulai menyebut nama Reza berulang kali, seolah mendatangkan kembali ke satu tempat, ruang latihan kami. Kami pun memutuskan untuk bertemu kembali. Hari Sabtu, menjelang malam, kami berkumpul di ruang musik kecil di rumahku. Tempatnya masih sama seperti dulu. Rak alat musik berderet di dinding, poster-poster band metal mengelupas waktu makan, dan di tengahnya, drum Reza berdiri diam seperti monumen tak bernyawa. Tidak ada yang menyentuh alat musik. Kami hanya duduk melingkar, mencoba berbicara, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Langit mendung. Tak lama hujan deras turun, membuat suara-suara di luar tertelan oleh deru air dan angin. Tiba-tiba, tanpa sebab, gitar yang tergantung di dinding jatuh begitu saja. Suaranya keras, mengagetkan kami semua. Lalu, seolah dipicu oleh kejadian itu, semua lampu padam. Gelap total. Dalam gelap, kami saling memanggil, tapi suara kami tenggelam oleh bunyi lain. Gendang itu, gendang Reza, berdetak. Satu ketukan, lalu 2,
lalu cepat. Pukulan snare, hi-hat, dan bass drum mulai menyusun irama, seperti Reza sedang memainkan sebuah lagu intro. Tapi tidak ada yang duduk di sana. Drum itu bergerak sendiri. Stiknya menghantam kulit drum dengan tenaga tak kasat mata. Semua suara lain hilang. Yang tersisa hanyalah dentuman itu, berirama, gelap, dan penuh amarah. Yuda menjerit. Gilang di bawahnya, dan Aldi menyilangkan tangan di dada sambil membaca doa dengan pelan. Aku hanya bisa menatap set drum itu, tubuhku membeku. Di balik kegelapan, sesosok kepala muncul di sudut ruangan. Tanpa tubuh, hanya kepala. Menggantung di udara, dengan rambut basah menutupi sebagian wajah. Matanya kosong, tapi mengalirkan udara. Udara hitam, pekat, seperti darah bercampur tanah. Mulutnya terbuka, seakan ingin berteriak, tapi yang keluar hanyalah dengungan rendah, seperti gema dari lubuk bumi. Saya tidak bisa mengubahnya. Dalam munculnya mata itu, aku melihat kesedihan, keputusasaan, dan kemarahan yang tak pernah terucap. Tubuhku kaku, tapi dalam pikiranku, sesuatu mengalir, perasaan, ingatan, potongan-potongan masa lalu Reza yang perlahan muncul seperti selide film. Ia berdiri sendirian di dapur rumahnya, mendengarkan suara pertengkaran orang tuanya dari kamar sebelah. Ia bermain drum dengan telinga tertutup headset, mencoba melupakan bahwa tak seorang pun pernah menanyakan kabarnya. Ia duduk di tepi jembatan, memandangi air sungai yang keruh, menyesap minuman keras karena katanya itu satu-satunya yang membuatnya merasa hidup. Saya memahaminya sekarang. Gangguan-gangguan itu bukan ancaman, tapi pesan. Reza tidak ingin menakut-nakuti. Ia ingin didengarkan. Ada beban yang masih tertahan, yang tak bisa ia lepaskan hingga seseorang membantu menyampaikannya. Ketika lampu menyala kembali, drum itu diam. Kepala yang tergantung telah hilang, menyisakan ruang hampa dan udara yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Gitar yang jatuh masih ada, salah satu senarnya putus. Kami duduk membisu selama beberapa menit, sebelum akhirnya Yuda mengangkat suara. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Kita harus bicara pada keluarganya. Kita harus sampaikan ini semua." Aku mengangguk. Dalam hati, aku tahu kami tidak bisa menundanya lebih lama. Reza belum menyelesaikan dunia ini. Dan hanya ada satu cara untuk membantu menemukan ketenangan. Menyampaikan pesan itu pada orang yang tak pernah benar-benar mengenalnya selama hidup, orang tuanya sendiri. Minggu pagi itu, langit tampak muram seperti mencerminkan beban yang kami bawa. Kami bertiga, aku, Yuda, dan Aldi, berdiri di depan rumah orang tua Reza di Desa Sukaendah. Sebuah rumah tua dengan pagar besi berkarat dan halaman penuh rumput pembohong yang tak terurus. Tidak ada suara dari dalam. Seolah-olah rumah itu pun sedang berkabung panjang yang tak pernah benar-benar selesai. Pintu dibuka oleh seorang pria tua dengan wajah tirus dan mata cekung. Dia adalah ayah Reza. Tak banyak bicara, hanya mempersilakan kami masuk dengan gerakan tangan, seolah tak perlu bertanya. Ibu Reza duduk di kursi rotan di ruang tengah, wajahnya tampak lelah dan hampa, seolah-olah jiwa tertinggal bersama anak lelaki mereka di tanah pemakaman. Bau pengap dan kayu tua memenuhi ruangan, menambah aura berat yang sejak tadi menyesakkan dada kami. Kami saling berpandangan, lalu saya memberanikan diri untuk membuka pembicaraan. Kukatakan bahwa kami datang bukan hanya untuk mengenang, melainkan untuk menyampaikan sesuatu. Sesuatu yang penting. Sesuatu yang dari Reza. Suasana berubah tegang. Ayah Reza tampil dengan alis menyatu, tapi tidak memotong. Ibu Reza mulai gemetar pelan, seolah tahu kemana arah pembicaraan kami. Maka dimulailah aku bercerita. Tentang penampakan, tentang drum yang berbunyi sendiri, tentang suara-suara yang datang dalam tidur kami, dan tentang wajah Reza yang memohon melalui mata hitam kosong yang penuh air. Awalnya mereka diam.
Tapi saat Yuda berkata bahwa Reza terlihat seperti ingin menyampaikan sesuatu, barulah air mata Ibu Reza pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya, lalu berkata lirih bahwa selama ini ia sering merasa bersalah. Ia tahu Reza tumbuh di rumah yang dingin. Ia tahu suaminya jarang menyapa, jarang memuji, bahkan lebih sering menegur dengan keras daripada berbicara dengan lembut. Mereka memberi makan, memberi uang jajan, bahkan membelikan alat musik, namun tidak pernah benar-benar hadir secara emosional. Dia anak yang pendiam. Kami pikir dia baik-baik saja. Suara Ibu Reza terisak. Kami semua mengerti. Tak ada yang bisa berkata apa-apa. Bahkan udara pun terasa ikut menangis. Hingga akhirnya, Aldi mengeluarkan selembar kertas luluh dari sakunya. Sebuah surat. Surat yang dulu ditemukan di dalam tas Reza setelah siapa kecelakaan, tapi tak pernah sempat dibaca oleh Pun. Aldi menyimpannya karena merasa surat itu aneh. Tak ada tujuan, hanya tertulis. Aku ingin pulang, tapi rumahku dingin. Aku ingin bicara, tapi mulutku terkunci. Aku ingin berhenti minum, tapi di rumah tak ada yang bertanya kenapa aku mulai. Kalau aku mati, tolong sampaikan, aku bukan anak durhaka, aku hanya kesepian. Mata ayah Reza berkaca-kaca. Tangannya mengepal di atas lutut, tubuhnya bergetar menahan emosi. Mungkin selama ini ia percaya semua baik-baik saja. Bahwa selama anaknya punya fasilitas, hidup pasti akan berjalan lancar. Namun kini, kenyataan yang membekas adalah bahwa Reza tidak pernah benar-benar merasa dimiliki oleh siapapun, bahkan oleh keluarganya sendiri. Sore harinya, atas saran Yuda, kami membawa mereka ke makam Reza. Tanpa upacara, tanpa ritual. Hanya membawa seikat bunga dan satu benda yang sangat Reza cintai. Sepasang stik drum. Kami berdiri di depan pendinginya, dalam diam. Lalu ayah Reza maju perlahan, menunduk, dan meletakkan stik drum itu di atas nisan. Ayah minta maaf, Za. Ayah kira cukup menjadi tulang punggung. Tapi ayah lupa jadi bahu yang bisa kau sandari. Tak ada angin, tapi daun-daun bergerak pelan. Langit yang tadi kelabu perlahan membuka cahaya. Rasanya seperti sesuatu yang selama ini menggantung di udara akhirnya menghilang. Udara terasa lebih ringan, lebih damai. Malamnya, aku kembali ke rumah. Kali ini, tidak ada ketukan. Tidak ada suara drum. Tidak ada bayangan di balik tirai. Ruang musik pun tetap tenang, seperti sudah tidak ada lagi aura asing. Tapi saat aku duduk di kursi, ada sesuatu yang menarik perhatianku. Di atas drum Reza, terletak satu lembar kertas yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tulisannya tidak asing. Terima kasih, Min. Aku sudah selesai di sini. Aku pergi, tapi iramaku akan tetap ada di hati kalian. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Sebuah rasa kehilangan dan ketenangan datang secara bersamaan. Untuk pertama kalinya sejak Reza tiada, aku merasa dia benar-benar pergi dengan damai. Hari-hari berikutnya, kami memutuskan untuk membentuk kembali band kami. Bukan untuk popularitas atau mimpi masa muda yang telah lewat, tapi sebagai penghormatan. Di setiap sesi latihan, stik drum Reza tetap kami letakkan di tempatnya. Kami izinkan kursi drumnya kosong. Kadang-kadang kami merasa seperti dia masih di sana, mengawasi kami dari sudut ruangan, mengangguk pelan saat kami memainkan lagu yang dulu ia suka. Dan tiap kali kami selesai bermain, gema pukulan drum masih terasa, bukan dari alat, tapi dari ingatan yang tak akan pernah padam.